Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, khatamul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Alayah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jamaah Masjid Jami' Darun Naim yang dimuliakan Allah. Tidak ada ungkapan kata yang patut kita ucapkan di hari yang mulia ini selain ucapan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, baik itu nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, lebih-lebih nikmat iman, nikmat Islam. Sehingga nikmat telah kita dapat melaksanakan aktivitas kita, dengan nikmat telah kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita insyaallah diterima di Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah ini, khotib mengingatkan untuk diri sendiri dan untuk jamaah sekalian bahwa pada dasarnya kita manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah atau untuk ibadah kepadanya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk menyembah atau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang saudara-saudara, kalau kita perhatikan akhir ini banyak manusia khususnya umat Islam yang lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena sibuk dengan pekerjaan di kantor, sibuk dengan dagangan di toko atau di pasar, dan juga sibuk mengurus anak dan keluarga, bahkan juga ada yang sibuk mengurus organisasi atau partai politik dan sebagainya. Saudara kaum muslimin yang muliakan Allah, pada dasarnya ibadah itu terbagi dua, ada ibadah khos atau khusus dan ibadah am atau umum. Ibadah secara khusus yaitu ibadah yang dikerjakan oleh orang Islam laki-laki maupun perempuan seperti sholat, puasa, haji, dan sebagainya. Yang kedua, ibadah yang sifatnya umum, yaitu segala perkataan atau perbuatan yang dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti menghadiri majlis ilmu, membaca Al-Quran, menolong orang yang berita kelaparan atau musibah, dan sebagainya. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, oleh karena itulah selagi kita panjang umur, selagi sehat walafiat, walaupun bagaimana sibuknya pekerjaan kita, janganlah kita lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab saudara, di mana Nabi kita Muhammad SAW, para sahabatnya, walaupun di antara mereka ada yang memegang jabatan sebagai kepala negara, memegang sebagai ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya, namun mereka tidak lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kamu dan anak-anak kamu menyebabkan kamu lalai mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Siapa yang berbuat demikian, mereka itu termasuk orang yang rugi. Maka Nabi juga bersabda, ta'arraf ilallahi ya'rifka fi hati. Ingatlah kepada Allah di waktu senang, pasti Allah ingat kamu di waktu susah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Juga kami ingatkan kepada kita kaum muslimin khususnya bahwa kita juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena kita yang ciptakan Allah juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat saudara, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu melalui proses kematian. Memang setiap manusia pasti akan mengalami kematian, baik ia sebagai pejabat, sebagai rakyat, laki, perempuan, tua, muda, pasti akan menghadapi kematian. Tapi tentunya tidak sama apakah kematian itu di rumah, apakah di rumah sakit, di kantor, di laut, di jalan dan sebagainya. Oleh karena itu kaum muslimin sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin za'iqatul maut. Aina ma takunu yudrikul maut wa ma ta'lamu nafsun bi ayyi ardin tamut. Setiap manusia itu akan mengalami kematian. Dimanapun ia berada, pasti mati atau kematian itu akan mendatanginya. Dan ia tidak tahu dan tidak ia mengetahui di mana atau di bumi mana, di bumi mana ia akan mati. Al mautu babun kullu nasi dahiluha. Karena Nabi SAW, matilah suatu pintu, setiap orang pasti akan melewatinya. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ketahuilah bahwa hidup dunia ini hanya sementara atau tidak kekal. Sedangkan kehidupan yang kekal dan abadi ialah di akhirat kelak. Oleh karena itulah kaum muslimin, sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala atau meninggal dunia, marilah kita manfaatkan sisa umur kita sekarang ini terutama untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan amal-amal kebaikannya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajilu bil a'malis sholihah qabla al maut. Segeralah, buru-burulah beramal soleh sebelum datang kematian. Wa ajilu bis sholah qabla al maut. Dan segeralah, buru-burulah melakukan sholat sebelum sibuk. Jadi janganlah kita takut mati karena virus, tetapi hendaklah kita takut mati semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena masalah kematian itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitabam muajjalah. Artinya tidak akan mati suatu yang bernyawa yakni manusia kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ketentuannya. Jadi seandainya kita takut mati karena Allah, maka laksanakanlah perintahnya dan jauhilah segala larangannya. Minimal kita laksanakan sholat 5 waktu. Serta banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita selamat dunia maupun akhirat. Tapi seandainya kita takut mati karena virus atau corona dan sebagainya, adalah kita berusaha semaksimal mungkin, yakni kita menjaga kebersihan, menjaga kesehatan serta mengikuti protokol kesehatan. Insyaallah kita terhindar dari segala macam penyakit. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, memang kalau kita perhatikan negara kita, mengapa sering terjadi musibah seperti kebanjiran, tanah longsor, kecelakaan, lalu lintas, pembunuhan, gunung meletus, gempa bumi, korupsi dan sebagainya? Menurut hemat kami, ini adalah karena banyaknya manusia, khususnya umat Islam yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan masih banyak manusia yang berbuat maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu la yanzilu bala illa bi dzambin wa lam yaksib illa bi taubatin. Sesungguhnya bala musibah tidak akan turun dengan sebab mereka berbuat dosa, dan akan hilang kalau mereka itu tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tadi kita mengetahui bahwa kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah. Dan kedua, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, apa yang kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala ialah iman dan amal soleh.
masalah harta, pangkat, kedudukan, jabatan akan ketinggal di dunia ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila sholihah. Bukanlah harta-harta kamu, bukanlah anak-anak kamu yang akan mendekatkan dirimu kepada Allah, tetapi adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Sudah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di mana Nabi kita Muhammad bersabda, yatba'ul mayit salasun ahluhu wa amaluhu wa amaluhu fayarji asnani ahlu wa amaluhu wa yabqa wahidun amaluhu. Yang akan mengikuti mayit itu nanti 3, yaitu ahlinya, hartanya, dan amalnya. Ahlinya dan hartanya akan kembali ke rumahnya masing-masing, dan yang akan kekal yang mengikuti kita nanti adalah amal ibadah kita. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, jadi orang yang mati tidak membawa amal soleh sama halnya orang yang menyeberang lautan tanpa perahu. Di mana kata Sayyidina Umar, man dahalal ghabra bila zadin faka'an nama raqibal bahra bila safinatin. Orang yang masuk ke dalam kubur tidak membawa bekal, samalah orang yang menyeberang lautan tanpa perahu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Jadi kesimpulannya bahwa Allah SWT jadikan kita manusia adalah semata-mata untuk ibadah atau menyembah kepada Allah SWT. Dan hidup kita ini tidak kekal, pasti akan mengalami kematian. Dan yang akan kita bawa mati adalah nanti iman dan amal soleh. Adapun harta, pangkat, kedudukan semua ditinggalkan dunia ini. Demikianlah kaum muslimin khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan menjadi pelajaran bagi kita. Insya Allah dapat kita mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.